Selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan saya dengan Cantika Tompoiro. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas 4 semester 4. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempromosikan kesehatan mengenai HIV dan AIDS. Sebelumnya teman-teman sudah tahu mengenai HIV dan AIDS? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa itu HIV dan apa itu AIDS. Pada dasarnya, HIV dan AIDS itu adalah suatu yang tidak sama. Mungkin di pengetahuan umum kayak HIV dan AIDS itu sama, padahal itu tidak sama teman-teman. Karena HIV itu adalah virus yang menyerang dan bertahap merusak sistem kekebalan tubuh dan berkembang menjadi AIDS. Jadi ini adalah virusnya. Kalau AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus yang menyebabkan kekurangan imun, dan HIV merupakan penyebab dasar dari AIDS. Sekedar info, Manado itu di Indonesia termasuk dalam kota terbanyak dengan penderita HIV yang mencapai 5.125 orang. Itu dari data Dinkes, Sulut periode dari tahun 1907 hingga Desember 2022. Nah, penderita terbanyak itu dikategori pada kelompok umur anak milenial dan Gen Z. Nah, HIV itu bagaimana sih cara perkembangannya? HIV itu ada 4 tahap. Yang pertama itu periode jendela. Nah, periode jendela ini di mana virus masuk ke dalam tubuh dan berkembang. Gejalanya sangat sulit ditemukan. Kalau kita melakukan tes, virus belum tentu bisa ditemukan atau terdeteksi dengan pemeriksaan antibodi. Selanjutnya, tidak ada tanda gejala, namun bisa menularkan ke orang lain. Lama periode ini antara 3 sampai 8 minggu ataupun bisa juga sampai 6 bulan. Tahap kedua itu adalah tahap tanpa gejala. Nah, di tahap ini virus sudah terdeteksi jika melakukan tes HIV dengan tes darah. Namun di tahap ini tidak ada gejala apapun dan tampak sehat, tergantung juga pada daya tahan tubuh seseorang. Nah, keadaan ini bisa berlangsung dari 5 sampai 10 tahun. Nah, orang yang sudah terinfeksi bisa disebut ODHA, yaitu orang dengan HIV dan AIDS. Selanjutnya tahap ketiga itu adalah muncul gejala. Di sini dia sudah muncul gejala berupa demam, penurunan berat badan, diare terus-menerus, dan diare itu terus-menerus tanpa sebab dan gejala. Selanjutnya batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan, atau muncul bercak kebiruan pada gejala-gejala yang muncul pada tahap ini. Nah, gejala ini berlangsung selama 1 bulan. Gejala-gejala tersebut menunjukkan sudah ada kerusakan dalam tubuh kita. Jadi ini gejala-gejala sebenarnya orang lihat orang sebatok-batok selama lebih dari 1 bulan, mungkin ini bisa keliru karena ada TBC. Nah, selanjutnya adalah AIDS. Tahap keempat itu AIDS. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana kekebalan tubuh sudah sangat menurun sehingga terserang berbagai penyakit. Penyakit biasanya yang orang tahu adalah radang paru-paru atau TBC. Selanjutnya, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan. Nah, orang lihat tuh orang-orang yang mengidap TBC itu biasa DP di mulut itu kayak rupa sebab putih-putih. Nah, itu dia DP tanda dan gejala. Selanjutnya, gangguan saraf, kanker kulit, infeksi usus, dan infeksi lainnya. Seperti kasus yang lainnya juga pernah dilihat bahwa orang yang terinfeksi HIV itu DP saraf terganggu, makanya dia tidak bisa bamika-miki dan sorong kiri sorong kanan. Jadi kayak tinggal bed rest dalam kamar. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebab HIV itu dapat menyerang siapa saja nih, teman-teman. HIV dan AIDS ini dapat menyerang siapa saja. Bayi juga bisa terinfeksi, ibu hamil juga terinfeksi. Dan orang yang berperilaku seksual yang berganti-ganti pasangan. Nah, itu salah satu penyebab yang paling utama, teman-teman. Selanjutnya, penggunaan narkoba suntik,
pasang seksual pengguna narkoba suntik. Selanjutnya, bayi dan ibu positif HIV. Cara penularannya bagaimana? Nah, melakukan hubungan seks yang beresiko tanpa menggunakan kondom, menggunakan jarum suntik yang sudah tercemar HIV secara bergantian tanpa disterilkan, misalnya pemakaian jarum suntik di kalangan pengguna narkoba, pesanun. Selanjutnya, melalui transfusi darah yang tidak melalui uji saring dan produk darah yang sudah tercemar HIV. Jadi kalau misalnya lebih rentan ke perawat-perawat, misalnya itu orang sudah pasien HIV, kon orang nak pakai APD, orang basuntik misalnya basuntik sesuatu pada dia, misalnya suntik obat, kon orang petangan yang terkena. Nah itu orang kemungkinan boleh jadi HIV pada orang karena sudah kena melalui cairan. Selanjutnya, melalui ibu hamil yang HIV positif kepada janin tanpa mencegah penularan dan melalui ASI ibu positif HIV. Anak juga bisa jadi korban dalam masalah ini karena DP ibu positif, so tentu anak dalam janin positif. Nah, karena orang tahu DP cara penularan melalui semua itu, jadi orang jangan jauhi teman-teman yang kalau misalnya orang kena HIV, karena HIV itu tidak akan tertular melalui jabat tangan, berangkulan, berpelukan, digigit nyamuk atau serangga. Nah, teman-teman tahu ikan nyamuk kan bawa darah. Tidak teman-teman, itu virus itu tidak akan tumbuh di luar tubuh manusia. Jadi dia kalau nyamuk itu tidak akan menyebar. Misalnya dia gigi ke satu orang ke orang lainnya. Karena virus itu tidak akan menetap di luar udara. Dia hanya menetap atau di dalam tubuh. Nah, selanjutnya bersentuhan, berenang bersama, tinggal serumah dengan ODHA, menggunakan toilet yang sama atau orang berak sama-sama dengan orang HIV, nak apa itu teman-teman, itu tidak akan tersebar. Maksudnya memakai alat makan dan minum yang sama, itu tidak akan menyebar. Nah, karena orang sudah tahu ini pengertian AIDS apa, DP penyebab apa, DP penularan lewat apa. Nah, makanya dari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, pencegahan transmisi seksual dilakukan dengan ABCDE. Yang pertama, abstinence. Tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah. Tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah. Berarti kalau misalnya belum menikah jangan dulu coba-cobalah. Setidaknya tahan diri dulu. Selanjutnya, be faithful, yaitu setia. Orang harus setia buat orang pasangan. Untuk teman-teman yang sudah ada pasangan, tentunya harus setia, jangan ganti-ganti pasangan. Dan kalau misalnya suka sekali berhubungan, usahakan cuma satu pasangan itu, jangan ganti-ganti. Dan tentunya hanya berhubungan seksual dengan pasangan dan tetap diketahui tidak terinfeksi HIV. Yang selanjutnya, condom use. Menggunakan kondom. Ya kalau misalnya sudah dapat tahang, ya minimal gunakan kondom lah. Loh, menggunakan kondom secara konsisten untuk hubungan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual. Misalnya teman-teman sudah pakai teman-teman pasangan itu rupa ada bercak atau apa ya, so itu dia DP tanda dan gejala. Jadi kalau misalnya teman-teman kata sayang sekali kata tetap harus misalnya suka sekali teman-teman tahu ini HIV, ya gunakan kondom lah minimal. Selanjutnya D, yaitu don't use drug. Nah, menghindari penyalahgunaan obat dan zat adaktif, misalnya jarum suntik atau narkoba. Seperti yang orang tahu itu ada kan anak-anak muda lainnya yang suka menggunakan narkoba, dorang menggunakan suntik. Nah, suntik itu dorang gunakan, misalnya dong gunakan. Nah, situ dong teman-teman lain minta, dong baku-baku ganti. Cuma satu suntik itu, satu jarum itu dong ganti-ganti ke teman-teman lainnya. Nah, itu resiko untuk penyebaran HIV itu sangat tinggi teman-teman di situ. Soalnya itu sudah termasuk dalam cairan.
So ada masuk potong cairan tubuh, konsumsi dia, pasti itu akan terinfeksi. Selanjutnya, edukasi dan equipment. Nah, meningkatkan kemampuan mencegah melalui edukasi, termasuk menggunakan peralatan dan jarum steril. Makanya kalau zaman dulu jarum-jarum itu cuma jas panas kan pakai beberapa orang. Mas zaman sekarang itu kurang pakai dispo, yaitu suntik 1 kali pakai. Jadi kalau di rumah sakit sunat takut-takut itu untuk kesterilan karena sudah menggunakan dispo. Nah, maka dari itu sebagai anak muda yang cerdas teman-teman, tolong jauhilah tindakan-tindakan yang sudah saya sampaikan di atas itu, yaitu ABCDE. Nah, kalau bisa ya puasa seks lah, jangan dulu berhubungan seks kalau belum menikah. Nah, selanjutnya melakukan kegiatan positif dan kreatif tentunya, misalnya beribadah, cari hal positif, toh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini, orang misalnya ada teman-teman teman yang positif HIV, orang kasih jangan jauhi pada orang, karena yang mau terjangkit itu oleh cairan. Kalau orang cuma bersentuhan, berangkul, berenang sama-sama satu rumah dengan orang, nggak akan terinfeksi. Jadi orang harus rangkul, bukan menjauhi. Jadi ada DP slogan, jangan jauhi DP orang, hindari penyakitnya, rangkul penderitanya. Terima kasih.